Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami, yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami, dan yang terus membawa kami untuk menikmati kedamaian daripada-Mu Tuhan. Kami belajar pada sore hari ini, Tuhan berkati kami saat ini, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh memahami pesan-Mu kepada kami, dan Engkaulah yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya baca untuk kita, judul perikop, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Kalau kita lihat judul perikop ini, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Maka saya mengambil juga tema yaitu tanda dan mukjizat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu kita melihat, kita disuguhi oleh peristiwa yang sungguh mengerikan, yaitu peristiwa kematian Ananias dan Safira, Bapak Ibu. Di sana kita melihat narasi Lukas menulis dengan kematian yang sangat tragis, yaitu Ananias dan Safira. Itu menunjukkan bagaimana kuasa Allah untuk menghukum mereka yang berdosa di hadapan Tuhan. Tentu dalam peristiwa ini ada banyak orang yang merasa takjub dan kagum kepada Allah. Dan di sisi lain juga ada banyak orang yang takut. Ya, mereka takut mereka di hadapan Allah. Ya, karena mereka juga adalah orang yang berdosa. Mereka akan takut bila terjadi hal demikian. Lalu di dalam ayat 12 ini juga sampai 16 kita disuguhkan juga oleh firman Tuhan yang kembali menguatkan mereka, ya, yang kembali memberikan semangat hidup kepada banyak orang, bahwa Tuhan tidak semena-mena untuk menghukum, tapi Ia juga adalah Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang memberikan banyak kasih setianya, kasih sayangnya, perhatiannya kepada orang banyak. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-12, apa itu yang dimaksud dengan tanda dan juga mukjizat. Di dalam ayat 12 ini ditekankan kepada kita tanda dan mukjizat. Dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo
dalam persekutuan yang erat. Apa yang dimaksud dengan tanda? Ya, tanda dan mukjizat adalah sebutan untuk keajaiban. Ya, dua hal ini, tanda dan mukjizat, sama-sama disebutkan tentang keajaiban. Apa yang dimaksud dengan tanda? Kata tanda lebih cenderung bermakna kerohanian. Tetapi Yesuslah yang melakukan keajaiban itu. Jadi tanda lebih cenderung bermakna kerohanian. Dan mukjizat lebih cenderung kepada kekaguman. Ada satu kekaguman yang terjadi. Pada masa gereja mula-mula, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah menyatakan dengan keajaiban-keajaiban agar orang percaya pada Injil. Jadi Allah pada gereja mula-mula memakai suatu keajaiban-keajaiban ini agar orang-orang dapat percaya pada Injil. Ya. Kalau misalnya kita lihat di Ibrani pasal 2 ayat 4. Saya coba baca untuk kita Bapak Ibu. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, dalam gereja kuno Tuhan memakai keajaiban-keajaiban itu untuk memberitakan Injil, ya. Kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias terbukti melalui keajaiban-keajaiban yang dinyatakan oleh rasul-rasul, misalnya di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Seseorang yang mengenal kuasa dan kebenaran Injil tidak dapat tidak percaya. Ya, seseorang yang mengenal kuasa dan kebenaran Injil tidak mungkin tidak percaya. Jika dia mendengar Injil, jika ia adalah umat pilihan Tuhan, maka Injil itu akan berkuasa dan efektif pada dirinya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, yang mereka lakukan di dalam ayat 12 ini, mereka melakukan tanda dan mukjizat itu adalah mereka melakukannya di Serambi Salomo dan dikatakan dalam persekutuan yang erat. Jadi jemaat berkumpul dalam persekutuan yang erat. Ada satu kesatuan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Dalam mengadakan tanda-tanda mukjizat itu untuk apa? Membawa orang dapat percaya pada Injil. Lalu dalam cara mereka menyampaikan itu dikatakan ada persekutuan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua ini penting sekali, persekutuan. Jemaat berkumpul dalam persekutuan yang erat, maka mereka menghasilkan sesuatu hal yang baik. Ketika hubungan persekutuan pecah, jemaat akan menjadi lemah. Kalau kita melihat Bapak Ibu dari pasal 3 ayat 11, bahwa Yohanes dan Rasul Petrus ini sebetulnya mereka juga ditangkap ya Bapak Ibu waktu mereka menyampaikan firman Tuhan. Misalnya pasal 3 ayat 11 saya baca untuk kita. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Jadi di Serambi itu mereka pun juga nanti ditangkap oleh orang Yahudi karena mereka menyampaikan kebenaran Injil. Makanya di dalam pasal 4 dikatakan ayat pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat 2, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, otomatis ketika mereka mengalami kesulitan ini, mengalami ancaman dan larangan ini, maka harusnya
ada ketakutan dalam hidup mereka. Tapi kita lihat ketika mereka berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkan doa-doa mereka. Tapi ada yang perlu kita pelajari di sini, yaitu bahwa mereka ada dalam persekutuan. Jika mereka tidak berada dalam persekutuan, maka mereka tidak memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Maka mereka akan jadi lemah. Tapi ketika mereka membangun hubungan persekutuan, maka di situ jemaat menjadi kuat, menjadi semangat. Itulah sebabnya juga kita sebagai jemaat Tuhan, dalam setiap peristiwa yang kita alami, dalam setiap kesulitan hidup kita perlu bersekutu. Kita perlu membangun persekutuan. Kalau kita sekarang kebanyakan online ya, misalnya persekutuan doa Kamis, sebetulnya kurang bagus itu sebetulnya Bapak Ibu. Karena doa Kamis misalnya itu harus sebetulnya berkumpul, bersekutu bersama. Tapi karena kondisi dan lain hal tidak bisa mengikuti, juga tidak menjadi problem. Nah, itu yang saya tekankan di dalam ayat 12 ini tadi, bahwa mereka melakukan tanda dan mukjizat untuk memberitakan Injil. Yang kedua, bahwa mereka memiliki persekutuan yang baik. Persekutuan itu tidak hanya bicara ketika kita kumpul berdoa, tapi ada hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Ya, ada satu ikatan sebagai saudara di dalam Tuhan. Makanya disebut orang percaya itu saudara kita. Siapapun dia, dari suku manapun dia, warna kulit apapun dia, dikatakan kita bersaudara di dalam Yesus. Jadi kita jemaat harus memiliki ikatan itu, relasi itu, bahwa kita satu dengan yang lain adalah saudara, saudara di dalam Tuhan. Kita mengasihi seperti mengasihi saudara kandung kita. Ini saudara rohani kita. Kita saling membangun di dalam hal kerohanian. Nah, itu menjadi poin penting untuk kita lakukan. Ada 5 pandangan penulis buku yang saya pakai ini, yang diterbitkan oleh Departemen Literatur YPPII. Ini tafsiran Kisah Para Rasul, Yune Sune. Ada 5 yang ia tulis mengenai tanda dan mukjizat ini. Pandangan yang pertama, ia katakan, saya tidak ingin berbicara tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya, sebab itu bukan hal yang utama. Yang terpenting apakah teologi dan ajarannya Alkitabiah. Jikalau teologi dan ajaran orang yang melakukan keajaiban itu tidak Alkitabiah, keajaiban tersebut tidak sesuai dengan iman Kristen. Meskipun keajaiban itu sangat menakjubkan, tetapi jika tidak Alkitabiah, orang percaya harus menolaknya, sebab Alkitab adalah firman Allah dan standar iman kita satu-satunya. Jadi Bapak Ibu, orang ini memberikan kepada kita pandangannya bahwa keajaiban-keajaiban itu tidak terlalu penting. Yang penting sekarang pada zaman kita adalah teologinya benar, pengajarannya benar, dan Alkitabiah. Apalagi kita sebagai seorang reform. Kenapa dia katakan ini? Karena ada banyak yang memanipulatif ini Bapak Ibu. Ada keajaiban-keajaiban yang palsu. Kalau kita lihat sekarang, misalnya sentuh sepatu orang ini, maka kita akan sembuh. Maka kita akan, kayak semacam kesurupan. Dan itu tidak sesuai. Karena ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah bisa berbahasa roh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau tidak bisa bahasa roh, maka kita belum dibaptis Roh Kudus, belum diselamatkan. Tidak bisa. Justru yang penting itu bukan bahasa rohnya, tapi buah roh. Ya, jadi sebetulnya orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang sudah disucikan oleh kuasa Roh Kudus, maka lahir dalam hidupnya buah roh.
Ya misalnya lihat di Galatia itu Bapak Ibu, buah roh itu apa? Ada dalam hidup kita enggak? Jangan sampai kita hanya hebat untuk semacam berbahasa yang tidak jelas, ya, memaksa orang berbahasa yang tidak jelas, memaksa orang melakukan keajaiban-keajaiban agar orang takjub, tapi bukan memberitakan Kristus. Maka penulis katakan, oh itu saya tidak terlalu peduli dengan hamba-hamba Tuhan yang semacam itu. Jikalau acaranya tidak benar, maka keajaiban pun, tanda dan mukjizat itu harus diuji dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua dia katakan, saya percaya penyelesaian wahyu adalah Alkitab yang tertulis, dan juga percaya bahwa wahyu-wahyu dan keajaiban-keajaiban rasuli yang sesuai dengan wahyu itu telah terjadi. Jadi dia katakan bahwa sebetulnya dulu penyelesaian wahyu itu dari kejadian sampai wahyu dan terbentuknya kitab, Alkitab, hasil kanonisasi, kanon, sudah terbentuk itu, maka sebetulnya tidak perlu lagi tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Tetapi dia berikan pengecualian, walaupun memang sudah ada Alkitab, memang kadang-kadang keajaiban-keajaiban bisa terjadi dengan campur tangan Allah, ya, yang khusus di zaman gereja sekarang. Keajaiban yang supranatural yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Memang ada tanda dan mukjizat yang sesuai kebenaran Alkitab. Tetapi tidak selamanya tanda itu. Apalagi kalau tanda itu kita jadikan sebagai misalnya tema-tema khotbah setiap minggu. Yang sakit disembuhkan, yang ini. Tujuannya apa? Nah itu. Padahal waktu mereka memberitakan tanda dan mukjizat itu bukan hanya untuk menyehatkan mereka secara fisik, tapi ada Injil, ada kuasa Allah di situ agar mereka percaya Injil. Jadi kalau orang Kristen sendiri yang meminta tanda mukjizat kepada Tuhan, maka itu adalah omong kosong. Coba kita lihat waktu orang-orang Farisi meminta tanda dan mukjizat kepada Tuhan. Tuhan marah loh. Tapi sama rasul-rasul di sini ketika mereka meminta tanda dan mukjizat, mereka berdoa, Tuhan tidak marah karena mereka murni mencari itu untuk memberitakan Injil. Kalau orang Yahudi, mereka hanya mencoba-coba Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan kepadanya, hai kamu orang jahat, generasi jahat dan pejinah. Dia katakan itu Bapak Ibu. Dia tidak buktikan tanda. Karena dia tahu hati orang Yahudi, orang Farisi, hanya untuk mencari alasan agar mereka semakin mantap untuk menolak Yesus. Jadi kalau kita orang Kristen, meminta tanda terus, meminta mukjizat terus, baru percaya kepada Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Berarti kepercayaan kita belum ada. Kalau kita minta tanda, kita minta mukjizat terus sama Tuhan. Karena tanda dan mukjizat dipakai untuk kita bisa percaya Injil. Berarti kalau orang Kristen minta mukjizat, minta tanda, berarti dia bisa dikatakan belum percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan tidak terlalu penting baginya tentang tanda dan mukjizat itu. Tapi apa yang penting bagaimana ia melakukan kehendak Tuhan, bagaimana ia hidup, bagaimana ia berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Penulis juga katakan, saya percaya Allah tidak selalu menyelesaikan masalah dengan tanda dan mukjizat. Sebab masalah atau kesulitan yang kita hadapi perlu untuk menggenapi kehendak Allah. Di dalam dunia yang jahat ini pantaslah ada kesulitan sebagai akibat dari kejahatan. Nah, apa yang mau ia katakan di sini? Bahwa tidak semua persoalan kita, tidak semua sakit penyakit kita harus disembuhkan dengan mukjizat. Harus diselesaikan dengan tanda-tanda itu. Tidak semua. Kenapa? Ia katakan, kadang-kadang apa yang kita alami, itu cara Tuhan untuk menyatakan, menggenapi kehendaknya dalam hidup kita. Begini Bapak Ibu, maksud saya ini adalah, ketika kita memiliki pergumulan hidup, kadang-kadang Tuhan menyelesaikannya, kadang-kadang juga Tuhan menyelesaikannya, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kadang-kadang Tuhan juga tidak menyelesaikan itu untuk menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita.
Allah punya tujuan. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada satu penyanyi yang matanya buta ya sejak kecil, tapi Tuhan pakai dia melalui puji-pujiannya. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi matanya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan tidak melakukan supranatural, mukjizat menyembuhkan matanya. Tapi dia memakai anak ini untuk menggenapi kehendak Allah agar Injil bisa tersampaikan. Nah, itu yang penting. Yang keempat, penulis juga katakan, saya percaya kepada Allah ketika menghadapi kesulitan, tetapi tidak selalu mengharapkan pertolongan Allah secara ajaib. Sebab cara Allah bekerja secara alamiah dan juga sangat efektif, tidak kurang dari cara ajaib dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu dia singgung lagi bahwa di dalam dunia yang jahat ini pantaslah ada kesulitan sebagai akibat kejahatan. Dia menekankan lagi bahwa adanya penderitaan, adanya kesulitan itu akibat daripada kejahatan, akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi kita tidak bisa menghapuskan itu lagi karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak. Maka akibat dari dosa itu, akibat dari kejahatan itu, yaitu kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, penyakit-penyakit. Lalu dia katakan bahwa tidak harus ajaib cara Allah menolong kita. Karena dalam kesulitan pun ia mendatangkan kebaikan. Ia mendatangkan kebaikan untuk kita setelah mengalami masa-masa kesulitan itu. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa sehabis penderitaan itu ada sukacita, ada kebaikan untuk kita. Lalu dia katakan misalnya dalam ajakan Yakobus kepada orang-orang percaya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ajakan Yakobus ini tidak bermaksud meminta penyembuhan secara ajaib senantiasa, tetapi memang perlu untuk berdoa, perlu meminta pertolongan Tuhan, tapi tidak dalam arti harus terjadi mukjizat. Itu tidak mungkin ya. Dan kelima, penulis katakan, saya percaya Yesus Kristus menyelesaikan keselamatan saya oleh kematiannya di atas kayu salib. Dan saya juga percaya predestinasi Allah sejak kekal bagi keselamatan saya. Percaya pada Roh Kudus yang memimpin untuk beriman pada Kristus dan melindungi saya dan pekerjaannya yang khusus. Dan ajaib serta saya puas dengan Alkitab yang diberikannya kepada saya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah mukjizat, keajaiban yang luar biasa. Sudah kita mendapatkan paling puncak keajaiban-keajaiban itu, yaitu Allah yang mau menjadi manusia, mengambil natur manusia, lalu ia menjadi hamba, lalu ia disalibkan, dia mati di atas kayu salib, dan ia bangkit, dosa ditimpakan kepadanya untuk keselamatan saya dan Bapak Ibu. Itulah puncak dan keajaiban mukjizat yang paling tertinggi. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Kemudian dia katakan di bagian poin 5 ini bahwa dia percaya pun Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah tahu, ya, Roh Kudus yang melakukan itu. Artinya apa? Bahwa bukan karena kekuatan kita pun, Tuhan sudah predestinasikan kita. Jadi apapun yang terjadi itu pun selalu dalam kendalinya Tuhan, selalu dalam kontrolnya Tuhan. Ayat 13, di sana dikatakan orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di bagian ini, jemaat yang mengalami campur tangan Allah secara khusus akan memiliki kuasa khusus. Seperti tadi, jemaat atau rasul-rasul, ya, akan mereka memiliki kuasa khusus.
Seorang yang tidak percaya kepada Kristus dan belum berdamai dengan Allah, jika masuk di dalam jemaat yang sungguh berkuasa seperti jemaat mula-mula, akan mudah berdosa dan dihukum oleh Allah. Jadi ada orang yang takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka takut seperti yang saya katakan di awal tadi. Mereka yang belum yakin dengan imannya, belum sungguh-sungguh merasa banyak dosanya, belum yakin dengan dirinya. Dia takut. Jangan sampai saya nanti kena seperti Ananias dan Safira. Tapi jangan lupa, juga dikatakan di dalam ayat 13 tadi, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dihormati orang banyak. Orang banyak adalah orang-orang awam, bukan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Orang-orang biasa yang tidak mempunyai ambisi kekuasaan dan mudah menerima penginjilan, rasul-rasul, dan memuliakan Allah. Walaupun ada beberapa yang takut, tapi di sisi lain juga ada banyak orang yang menghormati mereka. Ada banyak orang yang mau mendengarkan mereka, berani menggabungkan diri, berani mendengarkan penginjilan dari rasul-rasul, dan mereka memuliakan Allah, memuliakan Tuhan mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam pemberitaan Injil pun tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang takut, ada orang yang menolak, dan ada orang yang hanya sekedar takjub tapi tidak mau percaya. Itu kita tidak heran. Tapi ada orang juga yang benar-benar mau menghormati, mau betul-betul menerima Injil itu yang diberitakan oleh kita orang percaya kepada mereka. Oke, kita masuk di dalam ayat 14. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Hukuman yang sangat dahsyat terhadap Ananias dan Safira membawa orang-orang yang tidak percaya menjauh dari jemaat. Tetapi juga banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Orang-orang yang dipilih Allah akan terus mendekat kepada Tuhan karena kuasa Allah nyata dan hebat. Jadi itu di dalam ayat 14. Dan makin lama dan makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi istilahnya di sini, walaupun ada yang menolak, tapi juga ada banyak yang menerima kasih karunia daripada Tuhan Allah kita yang memimpin hidup mereka, yang menolong hidup mereka, karena mereka dipilih oleh Allah, karena mereka dipelihara, karena mereka dibimbing, karena mereka dituntun dalam kehidupan mereka, sehingga kasih Allah, kesetiaan Allah boleh terpelihara, boleh nyata di dalam kehidupan mereka dan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, sebagai orang-orang yang ditempatkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, di tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah kita takut ketika kita punya iman yang sungguh-sungguh, iman yang kuat di dalam pemberitaan Injil dan kebenaran. Allah berkuasa atas hidup kita. Dan kemudian kita melihat juga di dalam ayatnya yang 15 dikatakan bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang dari mereka, George Clare mengatakan bahwa sikap orang-orang di sini berasal dari animisme, ya. Sebaliknya, Knowling katakan bahwa sikap mereka ini adalah tindakan dari iman yang hidup. Mereka ingin setidak-tidaknya dikenakan bayangan Petrus untuk orang sakit. Bukan karena mengingini Petrus, tetapi Roh Kudus yang bersama Petrus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus, orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, dan orang-orang sakit itu sembuh. Hal itu sama dengan kenyataan di sini, ya.
Kita bisa lihat itu di dalam Kisah Rasul nanti pasal 19 ayat 11 sampai 12. Mereka dapat disembuhkan karena imannya sangat merindukan anugerah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, bukan karena sapu tangan itu mereka hanya melihat secara kasat mata. Sebetulnya mereka merindukan Allah. Mereka merindukan kuasa Allah. Sehingga itu pun boleh nyata dalam hidup mereka. Bukan bayangan orang itu, bukan sapu tangan itu yang menyembuhkan orang sakit. Karena itu jikalau tidak beriman, mereka tidak dapat disembuhkan. Pada waktu Yesus berada di dunia, orang-orang yang hanya memegang jubah Yesus saja sembuh dari penyakitnya. Misalnya di dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22 dan juga di dalam Markus pasal 6 ayat 56. Jadi sikap mereka bukan dari animisme, tetapi adalah suatu tindakan dari kerinduannya yang sangat besar yang berdasarkan iman. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, Petrus tidak punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Petrus tidak punya kuasa untuk memaksa orang dapat menerima kebenaran-kebenaran Injil. Tidak bisa. Dan juga bukan karena sapu tangannya. Ini yang harus kita pahami. Bukan juga karena bayangan mereka. Tapi di balik itu ada kuasa Allah. Ada kebaikan, kemurahan Allah kepada orang-orang yang beriman yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita tidak bisa memakai seperti Petrus, baik hamba Tuhan maupun jemaat, memakai sapu tangan lah, memakai bayangan kita di zaman kita. Tidak bisa. Bahkan di zaman para rasul pun tidak selamanya mereka pakai itu, jarang bahkan Bapak Ibu. Jadi bukan setiap hari Minggu gereja pakai itu. Bukan itu tujuan itu Bapak Ibu. Kenapa mereka perlu tanda dan keajaiban pada saat itu? Yaitu untuk membuktikan juga bahwa mereka benar-benar rasul. Karena mereka sedang menghadapi orang Yahudi. Menghadapi jemaat-jemaat yang keras kepala. Menghadapi jemaat-jemaat yang meragukan otoritas kerasulan mereka. Misalnya Paulus. Bukan mereka pamer-pamer seperti itu. Tapi Tuhan pakai itu juga untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita lihat ke depan nanti ketika sudah diterima otoritas mereka itu, maka mereka jarang sekali melakukan mukjizat itu. Mereka tidak pakai lagi bahkan. Jadi pada konteks itu Tuhan memang memakai cara itu untuk membuktikan bahwa ini mereka betul-betul rasul, asli rasul daripada Tuhan. Dan juga menolong orang pada saat itu yang masih percaya kepada berhala. Mereka umat Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, yang masih percaya kepada berhala. Tuhan mau katakan bahwa saya berkuasa. Saya punya kuasa. Tapi setelah Alkitab ini sudah selesai, sudah kita pelajari, kita sudah tahu kuasa Tuhan. Kita tidak boleh fokus pada mukjizat. Ibadah hari Minggu datanglah kesembuhan. Itu sangat tidak baik dan tidak benar. Maka apa yang penting di sini? Ketika kita datang kepada Tuhan, harus didasarkan dalam hati bahwa kita betul-betul punya kerinduan. Punya suatu tindakan dari kerinduan yang sangat besar yang berdasarkan iman. Ketika kita datang berdoa, kita periksa apakah itu didorong oleh kerinduan yang sangat besar berdasarkan iman. Dalam persembahan-persembahan kita walaupun hanya 1.000, 2.000, tapi harus digerakkan betul-betul punya kerinduan berdasarkan iman. Bahwa kita memberi untuk melebarluaskan kerajaan Tuhan. Harus selalu punya itu Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya kalau kita memberi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita serahkan, biarlah Tuhan berkenan. Dan juga dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita memohon kepada Tuhan, bukan hanya sekedar mencari mukjizat. Tapi yang penting adalah ada satu kerinduan berdasarkan iman kita. Datang kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya, memohon kemurahan-Nya dalam hidup kita. Lalu ayat 16 dikatakan, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan.
Sebuah pendapat mengemukakan bahwa kata diganggu dalam bahasa Yunani artinya adalah istilah medis khusus yang dipakai oleh Lukas. Mereka semua disembuhkan. Dalam bahasa Yunani artinya segala macam penyakit disembuhkan. Artinya tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan oleh rasul-rasul. Jadi ketika dikatakan tadi diganggu itu tidak hanya bicara tentang satu penyakit yang diganggu oleh roh jahat dalam istilah Yunani. Tetapi justru lebih menegaskan bahwa ada banyak macam penyakit dapat disembuhkan oleh rasul-rasul. Kalimat terakhir ini menegaskan kata semua dalam bahasa asli dengan meletakkan kata semua itu di bagian terakhir nah. Jadi artinya apa? Penyakit apapun itu, mulai dari penyakit yang kecil, tapi dapat disembuhkan oleh karena kuasa Allah melalui rasul-rasul. Grosseide mengatakan, rasul-rasul mempunyai kuasa yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Hal itu menunjukkan bahwa pekerjaan Kristus terus berlangsung melalui mereka. Mereka dapat melakukan hal-hal yang ajaib karena Kristus telah bangkit kembali dan mencurahkan Roh Kudus. Kristus sendiri bekerja untuk menggenapi tugas dan janji yang diberikan kepada rasul-rasul. Allah benar-benar menyertai mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam pelayanan Petrus, juga rasul-rasul lain, bahkan jemaat mula-mula, mereka dipakai oleh Tuhan untuk dapat memberitakan Kristus. Siapa yang diberitakan? Yaitu Kristus yang mati, yang sudah bangkit kembali, sudah naik ke surga, dan nanti akan menjemput orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa ketika Kristus memakai siapapun kita, maka apapun bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memiliki kerinduan, memiliki iman yang benar, maka apapun Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Tuhan bisa memberikan sesuatu dalam hidup kita, walaupun tidak secara ajaib, walaupun tidak ada tanda, walaupun mungkin tidak ada cara yang supranatural, mukjizat yang begitu besar. Tapi Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin, Tuhan memberikan petunjuk dalam hidup kita. Bahkan jika pun Tuhan tidak memberikan itu, mengizinkan kita mengalami sakit penyakit, tapi Allah sedang menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga iman kita semakin kuat dan semakin kokoh. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang menjadi kesimpulan untuk kita, yaitu yang pertama, bahwa tanda dan mukjizat dilakukan oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya agar Injil dapat dipercaya. Nah itu ya, tujuan tanda dan mukjizat, agar Injil dapat dipercaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi orang yang membutuhkan tanda dan mukjizat sebetulnya orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi, Tuhan marah kepada mereka, orang-orang Farisi. Mereka meminta tanda dan mukjizat. Tuhan marah. Jadi tidak boleh kita berharap kepada tanda dan mukjizat itu terlalu berlebihan. Kita boleh meminta sama Tuhan, tapi kita ingat Tuhan memiliki kendali atas hidup kita. Apa yang Tuhan hendaki itu akan terjadi. Jika tidak, maka Tuhan tidak menghendakinya terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan tanda dan mukjizat itu bukan supaya kita sukses, supaya sehat, supaya banyak harta. Bukan itu tujuannya.
Kalau kita melihat tadi, meneliti kisah para rasul ini, tujuan utama melakukan mukjizat dan tanda adalah agar percaya kepada Tuhan. Jadi tujuannya Injil, bukan harta, bukan kesuksesan. Itu bedanya ya. Tujuan tanda dan mukjizat terjadi itu untuk kepentingan Injil, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan pengkhotbah. Pengkhotbah ketika ia melakukan, mendoakan mukjizat, tanda-tanda yang kita lihat sekarang di YouTube itu, banyak itu palsu-palsu begitu ya. Tujuannya apa? Untuk dirinya dan membawa jemaat berfokus pada pribadi mereka, bukan kebenaran Tuhan, bukan Injil Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun kita boleh dipakai oleh Tuhan. Rasul-rasul waktu itu dan jemaat-jemaat bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi apa? Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, memiliki karunia, memiliki talenta dalam melayani, dalam bidang apapun, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah yang punya kuasa untuk memakai kita sebagai alat. Ingat bahwa kita adalah alat. Amin. Untuk pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu dan kebaikan-Mu kami boleh belajar ya Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang terus memimpin memberkati kami sehingga kami lebih dekat kepadamu, lebih mengerti tujuan kami datang kepadamu, lebih mengerti tujuan hidup kami di dunia ini, dan lebih berani memberitakan Injil, dan terlebih berikan kami persekutuan yang erat satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa kepada Bapa di surga. Amin.